Kristus. Menurut Yesus boleh nggak menyebut Paulus ini sebagai Bapa? Itu dulu, silakan. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Tunggu, Agus, tidak kamu boleh. ini. Nah, Gimana oke, tidak Bang boleh Juma. gimana? Kalau dia memberitakan Nggak. Injil, makanya disebut Iya, dia bukan Bapamu. begini, Agus. Iya, terus kalau Iya, Paulus sebentar, kalau Bang memberitakan Kepas ini Kristen ya? Injil, Saya Kristen, saya Mas, sering biarin, Mas, dia. Ya, Biarin dia satu-satu berdua, ya, kurang-kurang. Biarin dia dulu berdua, biarin. Oke, siap. Agus, kamu Kristen kan? ya coba baca di Yohanes 14 ayat Nomor 6. 10. Ayat 6. Oh ayat 6. 14 nomor 6. Iya. Intinya Yesus tidak ingin kemudian merujuk Saya baca dulu. Yohanes 6 ya. Aku jalan Yohanes kebenaran. 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Paulus kalau tidak melalui aku. Loh, Gitu. gimana? Ini kata Yesus loh, kata Yesus ayat 14. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Paulus tanpa melalui aku, gitu. Nah, kata Yesus. Ini kata Iya, Yesus. kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Paulus kalau tidak melalui aku, gitu. Disebut Bap. Loh, Bapak di situ pater. Yesus juga, Paulus juga mengaku pater. Mana yang betul, pater yang mana Bapak ini? Bapak itu Allah, bro. Dari mana Anda bisa mengatakan itu Allah? Sementara tulisan aslinya pater. Paulus mengaku Bapak, juga tulisan aslinya pater. 1 Korintus 4 nomor 15, coba Anda lihat. Original teks Bapak di situ adalah pater. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Yesus kamu tidak mempunyai banyak pater. Karena akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus Kristus oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayo. Jadi yang dimaksud Yesus, iblis yang menjadi patermu itu yang mana? Pater yang di langit atau pater yang ada di Antioquia? Yang mana yang betul ini? Karena Paulus itu memberitakan Injil, makanya disebut Bapamu. Oke. Kalau Paulus Oke. kalau nggak memberitakan Injil, bukan disebut Bapa. Oke, sekarang Makanya tulisan itu coba teliti dulu. Oke, kita sudah meneliti. Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah. Ini kan ceritanya Paulus mengkudeta. Pengakuan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 10. Bapak di dalam aku. Bapak yang ada di dalam aku itulah yang mengajarkan kalian. Yang mengajarkan kalian. Tapi Paulus mengatakan, walaupun 1000 pendidik dalam Kristus, maksudnya dia sindir Bapak nih, Bapak yang langit. Kamu tidak mempunyai banyak pater, karena akulah yang dalam Kristus. Berarti maksud Paulus, dia yang ada di dalam Yesus. Berarti dialah Tuhan itu. Makanya Yesus mengatakan, Bukan di dalam iblislah yang itu, dia menjadi memberitakan. bapakmu. Bapak disebut Bapak itu karena memberitakan Injil, makanya disebut Bapamu. Kalau tidak memberitakan Injil, enggak sebut Bapak. Oke, sekarang gitu saya loh. tanya, menurut Yesus di dalam Yohanes 14, boleh tidak menyebut Bapa selain yang ada di langit? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh disebut Bapak. Mana dalilnya? Silakan. Karena gini. Kamu Ayo. coba lihat di Yohanes ayat 21. Matius dulu baca, Bang. Matius dulu baca, Bang. Yohanes 14. Matius Yohanes 14. 23 nomor 9 dulu baca. Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 ayat 13 coba. Yohanes 14 ayat apalagi di 23. sana? Aduh, lebih parah di situ dia. Apalagi? Yohanes 14 ayat 21. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kan saya Silakan. jawab, Bang Suma. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi
Paulusku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Itu maksudnya. Hah? Dia itu memberitakan Injil juga, makanya disebut Bapakku. Tadi kan Ini yang dimaksud. tunggu dulu. Bapakku tadi apa namanya? Paulus itu bapamu, Paulus bapamu, ini Yesus bapakku. Ku dan mu itu beda. Coba lihat bapakku Oke. dan bapamu. Coba lihat bapamu itu Yesus, yaitu Allah, bapamu. Nah, Oke. ini bapakku. Kamu teliti dulu biar cerdas. Oke, baik. Saya tanya sama saudara. Berdasarkan Matius 23 nomor 9, ini instruksi Yesus. Matius 23 coba saya lihat dulu. nomor Saya 9. teliti ayat. Ya, Hati-hati. silakan. Menurut Matius 23:9, Yesus memberikan ultimatum. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Jangan. Sekarang saya tanya samamu, boleh tidak menyebut Bapa kepada siapa yang ada di atas muka bumi ini? Boleh nggak? Boleh, karena dia melakukan firman Injil. Ini Boleh. ini Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang ada di langit. Pertanyaan saya, menurut Yesus, boleh, karena dia memberitakan Injil. Tadi kan Paulus itu dibilang bapamu, ya kan? Karena memberitakan Injil. Kalau Yesus itu dia tunjukkan Siapa yang kepada mengatakan boleh? Allah, Bapakku. siapa yang mengatakan boleh? Yesus mengatakan nggak boleh. Anda mengatakan boleh. Mana yang betul, Yesus atau Anda? Saya kan jawab. Iya, yang saya tanya, mana yang betul, Yesus atau Anda? Karena saya lihat dari pertanyaan ayat saya yang lu. tadi. Pertanyaan saya loh. Oke, tadi di Matius berapa? 23 nomor 9, Cak Ayu. Ya, Dari tadi pun ku 23 bilang. nomor 9. Oke. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini Yesus itu dia menceritakan Bapa itu Allah. Iya. Allah. Boleh tidak menyebut Dari Allah. Bapa? Boleh tidak menyebut Bapa kepada siapapun selain daripada Bapa yang ada di langit? Boleh nggak? Ya boleh. Boleh dia kalau memberitakan itu Injil, boleh. Yang mana yang betul? Yesus Boleh, atau Anda? boleh. Yesus mengatakan Boleh, coba jangan. kembali ke 1 Korintus dulu. Bapamu itu, baca semuanya, karena dia memberitakan Injil. Makanya Sahabat-sahabat disebut Muslim. di dalam Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kalau di Muslim, luar Yesus Kristus inilah saya yang- sebut juga. Inilah yang Al-Quran katakan, inna kaida syaitan kana da'ifan. Pas lanjut ya. Oke, pas lanjut sama Bang Juma. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat mereka ini. Makanya Bapamu, Allah Bapakku Subhanahu wa itu beda, taala Bos. mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkongko-kongko Yang orang menyesatkan kafir manusia. itu Menyesatkan yang nggak punya manusia Tuhan, dan tidak akan bukan henti-hentinya menyesatkan. Inilah mereka. Yesus mengatakan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Beliau mengatakan boleh. Coba lihat itu. Inna kaida syaitan kana da'ifan. Bisikan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang cupu. Orang yang tak menggunakan akal. Yesus mengatakan jangan kau menyebut Bapa siapapun di atas muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Matius 23 nomor 9. Muncul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen mengaminkan. Berarti betullah apa yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak mungkin yang di surga itu iblis. Yang iblis itu yang di Antioquia. Nah, itulah yang kemudian yang merubah semua aspek pengajaran Yesus menjadi pengajaran paganisme si Paulus dari Tarsus. Maka yang menjadi bapak ada dua.
Satu Bapa yang di langit di surga, satu Bapa yang ada di Antioquia. Yang diimani oleh Kristen adalah Bapa yang ada di Antioquia. Itulah yang mereka masuk sembah lagi selama Pak ini. Palopo. Demikian. Masuk lagi Pak Palopo. Santai Kefas, santai. Kenapa Kalau sih gitu kan. Kefas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Memang faktanya kan Paulus mengaku di dalam Yesus dan dia menjadi bapakmu kan. Ya. Itu kan nggak bisa ditolak dalil itu. Lanjut gimana? Betul. Berarti Paulus sudah melanggar perintah Yesus. Jangan kau menyebut siapapun sebagai Bapa. Tak ada cerita huruf besar, huruf kecil, nggak ada. Bahasa Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Yang ada di situ Vater. Vater. Jangan kau sebut Pater kepada siapapun, karena Patermu cuma ada satu, yaitu yang ada di Jadi surga. begini loh, begini. Kalau bicara tadi Pater, Father, Bukan Bapak father. itu kan Bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Iya, tadi kan yang dibahas di sini, kalau kita mengimani Alkitab, yang tadi itu nanti ditanya itu palsu semua. Jadi LAI nggak digugat sampai sekarang. Nah, dibilang kami Kenapa pengikut nangisnya Rasul begitu? Paulus. Yesusnya, saudaraku Kepas yang ganteng sedikit agak cantik. Itu Yesus yang mengatakan jangan kau menyebut, jangan kau memanggil, jangan kau berseru kepada siapapun di bumi ini dengan panggilan Bapa. Karena cuma ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di sorga. Lantas kenapa ketika ada manusia datang mengaku, akulah Bapakmu di dalam Yesus Kristus, kalian mengaminkan? Karena kalian ini sebenarnya bukan pengikut Yesus. Murid Yesus ketika Yesus mendengarkan itu Tuhan. Nah, itu dia. Yesus Inilah itu bukti. Tuhan. Inilah bukti bahwa kalian itu kemudian bukan pengikut Yesus. Jelas-jelas Yesus mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Datang ente, Yesus itu Tuhan. Oh, Yesus Yohanes itu 13 ayat 13 kan udah jelas. Yang mana yang Yohanes 13 betul? ayat 13. Yohanes 13 ayat 13, nomor 13 sudah 13 jelas. itu Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunani apa? Hah? Kurios? Enggak. Kurios? Tuhan bukan Tuhan. Udah jelas. Apa lagi mau dibantah? Tuhan itu bukan Tuhan. Beda Tuhan, beda Apakah Tuhan. kau guru dan Tuhan itu kau yang menyebut kau yang menyebutkan Bukan aku Tuhan, Tuhan. akulah itu. Kan itu katanya di Yohanes 13. Subeda, bukan Tuhan, Tuhan. Jangan kau melanggar pengajaran Yesus, jangan mengada-adakan pengajaran Yesus. Jangan katakan sesuatu yang Yesus tidak katakan, meskipun itu pahit. Yesus mengatakan Rabam Wamaran, guru dan Tuhan. Jangan ditambah-tambah. Kalau Tuhan itu beda. Kalau Tuhan dia harus mengaku Theos, dewa, atau dia mengaku sebagai apa? Alaha dalam bahasa Aramaik. Masalahnya Eloah masalahnya di atau Alkitab. Allah. Masalahnya di Alkitab itu yang tertulis, bukan Tuhan. Masalahnya Tuhan. itu bukan di Bible, masalahnya di akal saudara. Yesus tidak pernah mengatakan Theos atau Alaha. Dia mengatakan Mar atau Maran. Artinya kalau Mar itu Tuhan, tidak boleh lagi naik di atas level, tidak boleh. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak semua orang dipanggil Tuhan. Tuhan. Mantep bijak. Subeda. Masuk lagi anggota. Masuk Masuk. Anda memaksakan seekor sapi sebagai ayam, bisa enggak? Pokoknya saya tidak mau tahu sapi ini adalah ayam. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Yang tertulis di Alkitab itu Tuhan, bukan Tuhan. Beda Tuhan, Kalau beda besok Tuhan. hari Tuhan. direvisi lagi, yang tadi Tuhan menjadi tokek, gimana? Kau percaya? Akulah tokek, kau percaya? Ya, buktinya kan nggak ada direvisi itu. Harus kembali kepada original teksnya. Apa yang Yesus ucapkan pada saat itu? Apa yang Yesus ucapkan? Yesus mengucapkan Lord atau Kurios. mereka itu nggak sembah katanya makhluk, tapi
Tapi mereka itu pikirnya bilang makhluk. Loh, Itu perbedaannya Makhluk itu pikiran apa? mereka. Beda itu. enggak gini. Agus ini Allah kita beda dengan Allah. Mereka SWT, nah, ini dia. kita Kau Elohim cerita Yahweh. Allah. Beda banget. Allah itu di tempat saya celana dalam. Kau cerita Allah. Di mana cerita Allah? Kalau Allah di dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalian ngomong apa? Allah itu apa? Alai bumbung. Maksudnya apa Allah itu? Allah itu celana dalam. Beda memang Tuhan kita. Beda Tuhan kita. Kalau cerita Tuhan kita beda, Tuhan baru Yesus di sorga. atau Anda mengatakan ilah Allah- kita Allah beda, es- baru betul. Allah. Allah SWT Allah aja itu nggak di celana sorga. dalam. Coba. Pada suatu hari Kepas ke sungai, mengintip wanita dan melihat Allahnya. Itu Allah itu celana dalam. Ini katanya orang Kristen curi Allah. Nggak ada curi kata-kata. nggak Cocok, ada si tuh. cocok teh, si cocok si Pak Dua teh, si cocok. Nggak curi. Pak Dwi Bugalu. Si cocok si Pak Dua. Jadi begitu saudara ya. Sekali lagi saya katakan kita kembali. Kalian itu selama ini penyembah Paulus. Kalian itu- Coba saya tanya. Allah itu siapa coba? Allah itu siapa? Dia berakal apa enggak? Dia berakal Allah atau ini enggak? Apa Allah enggak? ini maksudnya apa? Allah bahasa apa ini dulu? Allah bahasa Indonesia itu kan Allah semisal. SWT atau Allah Tuhan? Parah. Ya Pak, gimana coba? Dia ada akal nggak memberitakan? Gus, kalau nanya nanya aja Gus, nanya yang baik Gus. Parah nih, parah. Nggak selevel ini diskusinya Katanya ini. orang tanya balik. Iya, Parah, kalau bertanya, ente. bertanya aja ya, gitu. Yang bagus Parah. nanyanya. Saya kasih Bukan masalah nggak selepel, Pak Endi. Ini masalahnya kalian nggak menerima Yesus sebagai Udah, diam bagaimana dulu, Yesus diam. mau diterima sebagai Tuhan, Bung? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Kok jadi Tuhan ente bilang? Kutanya sama kamu sekarang, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus datang turun ke bumi menjadi juru selamat untuk kita supaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Menembus itu dosa tengoklah. manusia. Betul Ditanya itu. apa jawab apa? Ngabru, Betul itu. Yesus itu juru selamat. Tapi bagi Bani Israel. Bukan untuk kalian. Yesus itu turun sebagai juru selamat. Kisah para pewarta 13:23. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Bani Israel. Namanya Yesus. Jadi saudara jangan ngadi-ngadi. Yang saya tanya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau Itulah. sebagai Tuhan? Yesus itu turun ke bumi, ya keilahiannya tetap di sorga. Dia dipakai. Mulai lagi. Kan udah jelas mulai Filipi bang. 25 ayat 11 apa lagi? Itu, Filipi dia kalau mengosongkan Anda- dirinya. Kalau Anda mengatakan Filipi 2 nomor 6, itu jelas-jelas dewa Anda yang menjadi manusia. Tidak ada lagi disimpan kedewaan yang nggak ada. Dia turun, mengambil rupa, mengosongkan diri, menjadi sama manusia, bahkan mati di atas tiang salib. Itu tak ada lagi dewa di situ. Dewamu sudah menjelma menjadi manusia. Selayaknya monyet berubah menjadi sapi. Nggak ada lagi monyet, yang ada cuma sapi. Dewa Coba datang, berubah menjadi betapa besarnya Yesus. kasih Allah kepada umat manusia sehingga dia Oh, mengaruniakan salah. anaknya yang tunggal. Salah Anda, salah. Coba. Salah Tuh. Anda. Yohanes 3 nomor Supaya- 16 itu. Yohanes Bang 3. Juman lebih tahu dari orang Kristen kan makanya itu. Yohanes 3 nomor 16 yang barusan kamu baca itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada pemberitaan Bible? Jawab. Percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup atau percaya kepada pemberitaan Bible? Jawab.
Woi, sepeda, jawab. pemberitaan Bible itu Rasul Paulus itu tetap kita percaya, dua-duanya kita percaya kepada Rasul Di mana Paulus, dalilnya? kepada Yesus. Di mana dalilnya? Kamu bawa data itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dalilnya? Barang siapa yang percaya kepada bapak-bapak gereja dan ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, tante-tante gereja, maka dia akan hidup. Mana dalilnya? Cuman Yesus yang harus dipercaya. Bukan tante-tante gereja, bapak-bapak gereja, ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, anak-anak gereja, bukan. Jemaat-jemaat gereja, bukan. Yang harus dipercaya, Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, Hanya mau kemana Yesus lagi? yang bisa menjamin masuk surga. Selain Yesus, mana bisa orang masuk surga? Pandainya kamu, kawan. Karena dia Tuhan. kekal. Oke, hidup kekal. Di mana lagi? Karena dia Tuhan. Hidup kekal itu, kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa hakikat yang harus dikenal di sana? Ayo, belajar, ayo. 1, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. 2, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tusan. Tuhan. Tuhan. Tuhan lah. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, inna kaidah syaitan kana daifan. Iblis itu lemah, yang kuat itu pasukannya. Iblis itu lemah, yang kuat itu prajuritnya. Karena prajurit setan itu adalah orang yang tak berakal. Masakan ada sudah tertulis Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal 2 hakikat. Yang pertama, hakikat pertama, mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, sekarang karena iblis bintang timur yang menyelubungi saudara, maka lisan Anda diantarkan pengakuannya Yesus itu adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Berarti pengakuan Yesus salah. Harusnya hidup kekal itu mengenal engkau sebagai Tuhan dan mengenal aku juga sebagai Tuhan. Wah, hebat kali bah. Tunggulah nanti 50 tahun setelah kami sudah meninggal semua, para apologet Islam ini baru bikin Bible baru lagi. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai Tuhan di langit dan mengenal Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan di bumi. Nah, itu sadap, itu enak. Tapi faktanya hari ini masih tertulis demikian. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tak ada 2, tak ada 3. Pada kondisi itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu juga wajib hukumnya mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Jelas itu kan? Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, menerima anak Maria sebagai utusan Tuhan. Selesai kan? Ini tidak terlepas dari sejarah. Nah, Yang dimana Lucifer muncul sejarah lagi. itu begini, itu dituliskan Alkitab itu adalah sejarah Yesus ketika turun ke bumi. Nah, sejarah. Maka lahirlah agama Kristen setelah Yesus bangkit ke sorga. Dan apa yang kitab-kitab muncul? itu ditulis ajaran lah. Sekarang pengakuan Yesusnya yang menjadi pokok kebenaran atau ajaran yang muncul setelah Yesus? Ya, kebenaran Yesus itulah diajarkan kepada murid-muridnya dan melalui dari kitab-kitab suci itu disatukan baik. menjadi kitab Baik. suci. Baik. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dia sebagai Tuhan lah, utusan Tuhan. Inilah yang saya katakan. Al-Quran menceritakan apa? Yukhadi'unallaha. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah. Ini yang Anda lakukan. Padahal kata Allah, mereka orang-orang kafir itu sungguh benar hanya menipu dirinya sendiri. Di mana Anda dapatkan dalil baru? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya itu, Bung? Nggak ada.
Udah jelas tadi Yohanes 13 ayat 13. Itulah dalilnya. Kita bicara Alkitab, bukan La bicara haula asumsi wala pribadi. quwata illa Oke, billah. saya jawab. Martinus, Coba lihat Timotius. Martinus. Coba lihat Timotius dulu. Sebentar Gus. Sebentar dulu Gus. Gue mau satu putaran. Bang Zuma izin bisa satu putaran dengan Bang Zuma? Ya, silakan abangku. Ya. Jadi gini Bang Zuma. Yang mualaf 2 hari lalu, Ya, yang saya minta tolong Bang Zuma, tapi Bang Zuma tidak berkesempatan. ya. Ternyata setelah dimualafin kembali, kami suruh beliau mandi wajib, Ya, mandi besar, dan beliau ke musola. ya. Di musola beliau koma. Hari ini sudah meninggal. Saya cuma minta Innalillahi tolong. wa inna ilaihi rajiun. Bang Zuma namanya Agus Trialfi. Mohon di sini banyak teman-teman, Insyaallah. minta tolong Bang Zuma doain beserta teman-teman di sini. Ya Allah, Semoga beliau diterima di sisinya, dan alhamdulillah setelah dia murtad kemudian mualaf lagi, dan itu penghujung akhir hayat beliau. Izin Bang Zuma, saya ngejar Bang Zuma ke sini, minta tolong untuk dibantu didoain beliau. Beliau lagi di rumah sakit, udah sementara dibawa pulang. Kabar yang kami terima dari keluarga duka seperti itu. Minta didoain. Nah, kebetulan ada Bang Zuma di sini. Izin melalui Gurunda, beliau didoain. Beliau atas nama Agus Trialfi. Gitu Oke, Bang. baik. Kabar duka telah datang ya, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, ya. Nah, kepada saudara kita Agus, siapa namanya? Agus Trian, Agus Trialfi. Agus Trialfi, saya mengajak pada semua sahabat yang ada di sini, yang mendengarkan berita ini atau yang ada di YouTube, mohon kiranya untuk membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal pahalanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan beliau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insyaallah. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Terima kasih, Bang Zuma. sahabatku, Masya Allah. Dilanjut. Oke. Makasih. Ya, Kalau ini masalah bela sungkawa nih, teman-teman semua di sini khususnya Banyumas, boleh nggak sih kita mengucapkan bela sungkawa, mendoakan orang yang mati terkutuk di tiang salib? Boleh nggak sih? kalau itu Boleh ya lah, boleh, Bang Andi. boleh lah. Boleh. Yesus itu kan Tuhan. Kenapa lu Jadi begini. Enggak. Iya, iya. Kalau Bang Karena itu Juma, orang yang kalau dikutuk. Bang Juma menjawab, kalau Bang Juma menjawab beda versi loh. Iya, Pak ntar Edi. dulu Bang Juma dulu, Beda baru versi. lu. Ntar dulu Bang Juma Enggak, kan kalau belum Bang- ngomong. kalau Bang- Kenapa sih lu main serabut Kalau Bang aja? Juma pasti enggak, kalau Bang Juma pasti menghujat. Iya, saya belum gitu nanya loh. lu, habis ini kalau dulu Bang Juma Kepas, dulu. santai, Kepas. Santai dulu. Kepas. Nggak ada di Saya sini ulang ya. hujat, santai. Bang Kepas catat Lanjut, baik-baik, lanjut, nanti Kepas. habis Bang Juma baru kamu gitu loh. Kan ada orang yang mati terkutuk di tiang salib tuh. Nah, boleh nggak sih sebagai kita muslim nih mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan gitu loh. Bang Juma dulu dong, baru lu. Silakan Bang Juma. Yang terkutuk di tiang salib. Iya. Ya nggak boleh lah, Tuhan aja ngutuknya, masa kita yang berdoakan? Kan lucu. Iya, iya. Baik. Tuhan mengutuknya, orang Kristen sedunia mengutuknya, ngapain kita yang mendoakan? Lawang yang mati itu adalah orang terkutuk, yang ngutuk siapa? Tuhan. Orang yang mati itu adalah pengkhianat, orang yang mati itu adalah orang fasik, orang yang layak masuk neraka. Dan siapapun yang mengimani orang yang digantung terkutuk itu ya sama-sama penghuni neraka. Kalau orang dikutuk kok diimani,
Diimani jadi Tuhan pula tuh gara-gara apa? Akulah Yesus sang bintang timur. Ah, semuanya hanya gara-gara suara itu satu kalimat. Semuanya, hampir seluruh Eropa menyembah kepada makhluk itu. Iblis berhasil menggiring keturunan Adam sampai ke neraka. Itulah dia. Ayo Pak. Sekarang ke Pas nih. Pas, kamu mendoakan nggak kepada orang yang mati terkutuk di tiang salib itu yang kau jadikan Tuhan? Kau doakan nggak dia? Silakan. Doa saya itu tidak berguna mendoakan Yesus ketika dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ngapain kamu doakan saya? Pasti itu katanya. Nah, yang di mana yang mati di kayu salib itu adalah Elohim Yahweh. Buset. Amat ininya. Elohim mati. Aduh. Aduh. Rungkat ya, enggak kan? Enggak Guru Nda. Ke Ya. take down aja. Lanjut Guru Nda. Matius 21 ya Bang Handi, nomor 9. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang melihat Yesus yang berjalan kemudian mereka mendoakan Yesus dengan berkata, Hosana bagi Yesus atau Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana itu artinya semoga diselamatkan, semoga kesejahteraan. Berarti Yesus didoakan, bukan? Maka wajarlah kemudian ketika umat Islam mengatakan alaihi salam. Matius 23 nomor 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jelas ini. Jadi Yesus didoakan memang, tapi kalau yang di tiang salib itu yang digantung di pohon itu nggak didoakan karena itu orang terkutuk. Beda antara Yesus Hosana alaihi salam dan Yesus bintang timur. Itu beda orang, beda makhluk. Bedakan Yesus Hosana. Ya. Bang Juma, tapi kenapa ya LAI menyembunyikan arti Hosana ya? Kan itu original teks, kenapa nggak diartiin ya? Hosana itu bahasa apa dulu? Ayo. Iya. Hosana bagi anak Daud, gimana tuh maksudnya? Hosana itu bahasa apa dulu? Hosana itu bahasa Ibrani kan? Oh iya Bukan juga. bahasa Yunani. Nah, kenapa bisa terselip bahasa itu? Artinya Yesus ketika berinteraksi dengan orang-orang umatnya, Yesus itu menggunakan bahasa Aram minimal. Karena Hosana itu bukan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya Hosana itu kan apa ya teman-teman? Apa Karena bahasa? Hosana itu bahasa Aram. Apa Artinya, bahasa Yunaninya? artinya Hosana ini adalah semoga keselamatan atas Yesus, kan gitu ya? Bisa selamatkanlah aku, Bang Handi. Ya, ya. Selamatkanlah aku atau selamatkanlah dia. Nah, inilah bahayanya teman-teman Kristen ini karena dia nggak tahu. Hosana bahasa Yunaninya apa? Kan nggak tahu kan? Eloi, 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 laba sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nggak nyambung ke situ. Itu Tuhan lagi tuh yang teriak-teriak manggil Tuhan, itu nggak mungkin. Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Kan lucu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan Tuhan? Alamak. Cobalah Kepas, saudaraku Kepas bin Subaidah. Kapan sih kamu bisa menggunakan akal sehatmu belajar Bible? Gunakan akal sehat itu. Masa kamu tidak tergugah perasaanmu ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang menjadikan kalian itu sampai sejauh ini meninggalkan kodrat sebagai manusia itu adalah iblis. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji-janji kepada Kristen. Dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Kristen. Wa ma ya'iduhumus syaitan. Padahal setan itu hanya menjanjikan apa? Tipuan belaka.
illa gurura. Tipuan. Apa buktinya Anda tertipu? Yang tadi itu Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut Bapa siapapun di atas bumi ini. Coba baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus sesuai dengan yang diceritakan Nabi Daniel, apa yang terjadi? Si pembinasa keji ini akan mengarang cerita bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Itu siapa? Si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang kemudian menjadikan tempat kudus itu sebagai tempatnya. Apa itu? Dia mengaku sebagai Bapa. Pantas tidak Paulus mengaku sebagai Bapa? Tidak pantas. Tapi sangat disayangkan Paulus itu kejebak dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat yang suci, maka dia akan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik atau temeong. Temeong itu bilik penjara. Nah sekarang, ada tidak orang yang pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara? Ada enggak? Selain Paulus ada enggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sang pembinasa keji itu adalah Paulus yang mengaku Bapa. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Siapa dia? Iblis yang menjadi bapa ini. Ada enggak orang yang pernah mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus? Ada enggak? Ada, Paulus. Bapak-bapak gereja pernah enggak mengaku Bapa dalam Yesus? Enggak. Enggak ada. Pastor pernah enggak mengaku Bapa dalam Yesus? Enggak ada. Cuman Paulus Paulus doang yang mau mengaku dia sebagai Bapa di dalam Yesus. Dia mengaku apa itu kalau dia mengaku Bapa? Mengaku Tuhan. Kenapa Paulus berani mengaku Tuhan? Karena yang membackingi dia itu adalah makhluk gaib. Bintang timur. Bintang timur. Begitu, Bung. Sederhana loh itu. Yang membuat kamu itu ngotot, kau sendiri. Iblis itu cuma membisikkan. Tapi saudara yang memperkuat kemudian doktrin iblis itu kepada saudara. Contoh, iblis, Anda melihat seorang wanita tertidur, tertelungkup, menggunakan baju daster, seorang diri dalam kamar. Tiba-tiba, Anda yang hanya sebagai tukang bersih-bersih pada saat itu, bersihkan AC. Anda dipanggil. Saudara Kepas bin Subaidah, coba kau datang bersihkan AC. Trak, kau bersihkan AC lantai 2. Kau bersihkan AC, ternyata ada tuan rumah di situ tidur, hanya menggunakan daster saja. Apa yang terjadi? Iblisnya cuma mengatakan apa? Kapan lagi? Ayolah, kapan lagi? Tinggal kau kunci kamar itu, selesai sudah. Apa yang terjadi kemudian? Iblisnya selesai tugasnya. Anda yang memperkuat alibi iblis itu menjadi nyata. Maka si Ucok berdiri. Kau singkap batik celana kainnya. Kau lakukan tugasmu sebagai manusia yang kerasukan setan. Begitu kamu sadar ternyata dia laki-laki. Apa yang terjadi? Yang melakukan itu Anda, bisikan setan hanya sebagai pencetus awal. Anda lah pelakunya. Untung nggak hamil. Karena ternyata dia Pak Bom jadi nggak hamil dia. Andai saja hamil, Anda ditangkap. Nah itulah cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu lemah kali. Anda ditanya, menurut Yesus boleh tidak memanggil Bapa siapapun di bumi ini? Tak boleh. Berarti sekiranya Anda meninggalkan bisikan iblis, ketika Anda membaca Bible, ada manusia biasa sebagai orang yang menjadikan dirinya rasul, melantik dirinya sendiri dan bla 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 bla, mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda sudah tinggalin itu. Hebat-hebatnya dia. Dia pemberontak, pembunuh murid. Tapi kok tiba-tiba dia mengaku Bapa? Ini setan ini, ditinggalin. Jadi ateis atau menjadi mu'alaf. Mari kita urai ya, izinkan saya 1 menit. Habis itu waktumu 6 jam.
Kau bicara tanpa putus. Nih, dengarkan saya baik-baik. Uraian Yohanes 8. Kita mulai kemudian datanya di data 37. Bagaimana Paulus mengatakan orang-orang yang punya niatan membunuh dirinya adalah orang-orang yang mengikuti keinginan iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Satu perikop, orang yang punya niatan, orang yang berkongko-kongko, orang yang punya hasrat, orang yang mencintai penyaliban, orang yang menerima upah dari penyaliban, orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Semuanya itu, kata Yesus, kamu adalah pengikut iblis sebab kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tengok, saya uraikan pelan-pelan. Ya, lihat. Iblislah yang menjadi bapakmu. Satu, Paulus mengaku 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Tergenapi. Kedua, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Fakta, Karisteng menyembah Yesus, Karisteng kemudian ibadah minggu, Karisteng makan babi, Karisteng tidak bersunat, Karisteng mengimani Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini keinginan siapa? Keinginan Paulus. Dua, tergenapi. Dia bapakmu itu, Yohanes 8:44, pembunuh manusia sejak semula. Kita lihat kemudian di dalam pengakuan dia, di Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Paulus berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki perempuan keluar, menyerahkan mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku Paulus dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuhnya. Tergenapin. 3. Yang keempat, sebab dia tidak ada dalam kebenaran. Apabila ia berkata, ia pasti berdusta. Dia berbicara atas kehendaknya sendiri. Kita lihat pembuktian penggenapannya kemudian. Di Galatia 6 nomor 11. Lihat bagaimana aku Paulus, huruf-huruf besar yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi akan kebesaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Satu lagi, 2 Yohanes 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang menerima, bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan aku berkata atas kebodohan, atas keinginanku sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dan boleh bermegah. 4, tergenapi. Apalagi semua nubuatan-nubuatan yang Yesus Yesus katakan tergenapi semuanya di Bapa Paulus. Dan Kristen hari ini bukan mengikuti Bapa yang ada di langit, karena Bapa yang ada di langit harus mengikuti Taurat Perjanjian Lama, tetapi Bapa yang ada di Antioquia mau agar Kristen mengikuti 13 kitabnya. Apa yang terjadi? Kristen hari ini Natalan menyembah Yesus, ibadah minggu makan babi, dan seterusnya. Itu semua atas kehendak Paulus. Jadi taat. Lebih 1 menit, semua, ya. anggap saja bonus. Silakan, tergenapi semuanya. Tergenapi semua Bang Suma. Ya. Cuma begini Iya. Bang Suma. Ini kan sudah jelas dipaparkan di Bible itu, tetapi kenapa sih ini Kristen ini menutup gitu loh Bang Suma? Ada apa sebenarnya itu Bang? Pertanyaan yang sangat cantik dan indah. Yang pertama kemudian, Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa mereka demikian? Karena mereka main di dalam angan-angan. Mereka bercinta dengan khayalan. Mereka menyatu dengan khurafat. Sedangkan kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan. Setan itu hanya menjanjikan apa? Gurura, tipuan belaka. Tipuan belaka. Apa endingnya kemudian? 1. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan,
Yesus yang mereka sembah menjadi musuh mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Maaf. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yesus akan menolak pujian-pujian yang mereka lakukan. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memujiku, menyanjungku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, pasti lupa kan kalau sampai ke situ. Pasti saya lupa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Aku tak mengenal engkau kalian. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau. Antang. Pokoknya baca Matius 7 nomor 23, itulah dia. Atur sudah sana. Itu dalilnya tuh. Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 6, Matius 7, nomor 22, nomor 23. Atur sudah. Yesus mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku, bernubuat pakai namaku, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahat, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Nah, gitulah. Cocok kan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila hari kiamat manusia semua dikumpulkan, maka apa yang mereka sembah akan menjadi musuhnya. Hei, aku tidak pernah memerintahkan engkau menjadi Tuhan hambaku. Aku jadikan Tuhan diriku. Gak pernah aku ajarkan itu. Bukankah kami bernubuat? Tidak ada cerita. Aku tak mengenal kau. Kalian pergi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Wahai Isa, sini. Aku mau tanya kau. Ini di antara seluruh manusia yang kuciptakan ini, mereka yang gepeng kepalanya ini, yang bermata satu, itu disebabkan karena engkau yang disembah, bukan aku. Aku tanya kau sekarang, pernah kau mengatakan kepada mereka untuk menyembah dirimu? La ya Rabb, tidak pernah ya Rabb. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengatakan satu apapun kata selain apa yang menjadi hakku. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan cukup mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Itu yang betul. Ya, silakan. Izin bertanya, dari pemaparan tadi, dari semua konsep yang diceritakan Paulus dan diceritakan Yesus, ini sangat berbeda. Dapatkah Kristen ini dikatakan pengikut Yesus? Menurut Abang, tidak bisa. Nggak bisa. Makanya ada istilah serigala nyamar domba. Itu dia. Matius 24, nomor 15. Benarkah? Sorry. Bantu saya, Bang. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang ke nomor Matius 7 ya, 15 ya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Apabila ada pohon buruk dan buah buruk, maka akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus ulang lagi, dari buahnya kamu akan mengenal dia. Yang mana buahnya, guru? Dengarkan. Tidak setiap orang yang kau lihat memanggil aku Tuhan, memanggil aku Nabi, memanggil aku junjungan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Berarti yang selamat adalah yang mengikuti perjanjian lama,
dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukankah pada masa itu banyak orang yang menyeru engkau, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terbalik lagi. Cobalah teman-teman. Itu di hari terakhir. Kenapa kemudian koridornya jelas loh. Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku. Yohanes 8 nomor 42. Benar gak? Coba dicek. Yohanes 8 nomor 42. Coba dicek. Barang siapa yang menolak aku, atau Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Perkataan itulah yang akan kelak menjadi menjadi hakimnya di akhir zaman. Coba. Di akhir zaman semua akan dipanggil. Karisten, berdiri, berbaris. Baik Tuan Guru, siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau mengatakan aku mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Maka pada saat itulah kemudian Yesus akan menendang bokongnya semua orang Kristen karena tidak melakukan kehendak Bapa, dan mereka beragama, memiliki aliran kepercayaan yang tidak berdasar terhadap firman-firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Jadi paham ya Kristen ya, paham ya, kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian adalah semplangan dari Paulus, karena yang Anda amalkan bukan perkataan Yesus, tetapi ucapan Paulus. Benar tuh. Tapi ngomong-ngomong kopi habis. Habis. Oke. Teman-teman mulai goyang ya, Komal ya. Tolong di tap-tap teman-teman. Kopi habis. Kopi habis. Kopi habis teman-teman. Gimana Kefas? Gimana Kefas? Nanggapin Kefas. Masih napas Kefas? Masih napas Kepas. Kepas lagi mempersiapkan untuk dia mau mendoakan Tuhannya mati terkutuk di tiang salib. Tapi begini Bang Suma, mungkin mereka sudah berada di zona nyaman ya Bang Suma ya. Oh iya. Gitu ya. Iya, itu tadi Bang. Iya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun itu. Wa iyaduna ila syaitan marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Bukan di zona nyaman, tapi kita sudah tahu kebenaran siapa Tuhan itu. Kalau kalian kan belum tahu siapa Tuhan itu, makanya masih bingung sampai sekarang. Buktinya, ya, kalian masih mempertanyakan siapa Yesus itu, bolak-balik. Berarti kan masih bingung kalian Tuhan. Kalau Yesus sudah di sorga, Allah SWT di mana? Mati dia. Nah, Allah mau menjanjikan surga, dia pun nggak tahu di mana. Bagaimana kita mau percaya dengan Yesus di sorga? Mana dalilnya Yesus di sorga? Kan ada dua bapak kami yang di surga. Bapak kami yang di surga. Yesus itu bukan Yesus. Bapak kami yang di surga. Itu Yesus. Di mana Yesus? Nggak ada Yesus. Itu Yesus loh. Gimana sih? Saya sampaikan pada kau Kepas, kunci surga itu sudah diberikan, bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada Petrus. Ayo, gimana nih? Apa sih kau ini? Yohanes 13 ayat 13, dia yang mengatakan, dia juga dinyatakan Tuhan. Apalagi itu? Maksudmu junjungan, guru gitu, Tuhan? Tuhan bukan Tuhan, beda Tuhan. Dia Tuhan, bukan Tuhan. Sekali kau Yesus jadi Tuhan. Bukan, itu di Yohanes 13 ayat 13, bukan maksa, itu tertulis gitu loh. Kita pastinya nggak ada kata God di situ, hanya Lord, Tuhan. Ngabrol kau. Ya udahlah, yang penting kalian masih mencari kebenaran. Kalau kami kan udah tahu kebenaran, makanya kami sebaik Yesus. Kefas, kebenaran apa yang kamu? Sekarang saya tanya, apa landasan kamu menuhankan Yesus itu apa? Kok masih batu? Apa Kan landasan dibilang, kamu menuhankan Yesus? Apa? Akulah jalan, Kamu sembunyi kan di Yohanes dibilang, 13 itu.
Bukan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Salah Tanpa sembah, melalui kau sembah aku. jalan. Gimana ini Gurunda? Sembah jalan rupanya. Ini Bang Suma, ini yang selalu teman-teman Kristen salah memaknai. Padahal ayat itu jelas ya, Bang Suma ya, 14:6 ya, Yohanes ya. Itu gimana ini? Mereka keliru memaknai ayat itu. Silakan Bang. Ya, akulah jalan. Jalan itu arah. Ketika kita ingin ke Monas, untuk sampai ke Monas kita harus melalui jalan. Monasnya ada di sebelah kanan, jalannya tentu mengarah ke kanan. Orang yang keliru seperti Kristen ini, Monasnya ada di kanan, jalannya ke kiri dengan percaya diri. Ah, inilah jalan yang betul. Kayak mana ceritanya tuh? Jalan menuju Monas itu yang dijadikan sebagai Monas. Makanya nggak sampai-sampai ke Monas. Baru keluar dari rumah, udah sampai ke Monas. Kenapa demikian? Karena menurut Kristen jalan ke Monas itu adalah Monas. Jalan menuju kepada Tuhan itu adalah Tuhan. Ini cuplis namanya. Ayo. Jalan, akulah jalan. Apa buktinya dia jalan? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dari Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar daripadaku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus jalan yang menunjukkan bagaimana cara untuk sampai kepada Bapa. Akulah kebenaran. Apa maksudnya aku kebenaran? Maksudnya adalah yang tadi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan aku sujud, aku sujud. Diperintahkan menghilangkan Taurat, aku hilangkan Taurat. Diperintahkan aku untuk menghapuskan Taurat, aku hapuskan Taurat. Nah, semua yang aku lakukan itu semua adalah kebenaran. Lihat, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti yang disebut kebenaran adalah yang mengikuti pola hidup Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Aku kebenaran. Nah, akulah hidup. Ketika Anda mengikuti jalan dan kemudian percaya kepada perkataanku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus pada endingnya mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, itulah Yesus Tuhan. Nah, Iyalah. Begini loh, konsep kita berbeda. Mohonlah, kita kan diskusi ini kan beda pandangan, beda keyakinan. engkau Jangan kita satu-satunya memaksakan. Tuhan. Ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, yang Tuhan di situ yang mana? Kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan mulai Filipi 2:5 sampai 11 kan ada jelas. Iya, mulai lagi. Mulai lagi. Apalagi yang mau dibantah? Yang kamu Apalagi Tuhan itu Tuhan itu satu. Kamu Nggak ada bantah dua Tuhan, nggak ada tiga. Satunya Tuhan di dunia ini. Saudara membantah kemudian kerasulan Yesus dengan menggunakan dalil Bapak Paulus yang adalah iblis. Benar kan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapakmu apa? Rasul Paulus itu dipakai Tuhan. Rasul Paulus itu bukan iblis, itu dipakai Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Baik. Salah satunya seperti kalian supaya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sekarang kapan Yesus memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang mengenal kalian yang 12 orang. Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus pernah memilih Paulus? Silakan. Ketika Saulus melenyapkan pengikut Yesus,
Kan dia bilang, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kan di situ artinya dia buta. Permasalahannya di situ. Yang datang mengaku akulah Yesus itu siapa? Elohim Yahweh. Mati Mija. Iblis. Itulah yang menjadi cikal bakal kesesatan kalian. Makhluk yang datang mengaku Yesus itu adalah penyebabnya. Itu siapa itu yang datang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Ah. Itu Iblis. siapa? Itu siapa tuh? 11-14. Siapa Enggak, itu? Yesus hanya mengingatkan kalian aja. Kepas, gue jelasin nih perjalanan ke Damsik itu yang nyamar jadi Yesus itu iblis. Kau baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paham kau? Mampus. Semoga datang besok. Baca kitabmu, jangan Iblis kepas-kepas tidak kau. akan bisa menyamar seperti Tuhan. Kalau sebagai malaikat Baca bisa 2 Korintus. menyamar iblis, sebagai Tuhan nggak bisa. Bisa nggak mengaku sebagai Yesus? Bisa nggak? Tuh Yesus itu Tuhan, yang adalah Tuhan. Enggak, iblis bisa nggak menyamar sebagai Yesus? Mana mungkin Yesus dia Tuhan menyamar jadi iblis? Mana mungkin? Iblis yang menyamar, Gabrul, bukan Yesus. Bisa tidak iblis menyamar Yesus? Bisa nggak? Dia nggak akan mau karena dia bukan iblis. Yesus itu Tuhan. Kan Yahweh. Iblis yang Yesus ditanya Tuhan masa manusia. gunting, Kefas. Iblis bisa nggak Masalahnya menyamar nggak jadi itu nggak Yesus? itu nggak pertanyaan. Dia nggak mau. Bagaimana Tuhan menyamar dia yang menciptakan iblis kok? Astaga, Tuhan, yang ditanya Yesus bukan kau yang Yesus yang menciptakan menyamar iblis. jadi iblis. Baru Tapi lagi nih, bisakah baru iblis lagi nih. menyamar jadi Yesus? baru- Itu loh pertanyaannya. Baru lagi. Nah, ini baru lagi Bisa nggak nih. iblis menyamar jadi Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Bisa nggak? Kan saya bilang sebelum dunia jagat raya, tunggu dulu, sebelum dunia jagat raya ini diciptakan, kan di sini Tuhan Mulai kalembo. Wah, Tuhan mulai bukan, kalembo. dengar dulu, ini Hmm. bukan. Jadi yang menciptakan iblis itu adalah Tuhan gitu loh, dan beserta dunia jagat raya ini. Mulai garambang kau kan? Garambang. Ada kipas ini. Apa pertanyaannya? Aku Garam gini ya, aku hanya mengingatkan kalian, kalau kalian mau masuk surga, percaya Yesus sebagai Tuhan. Mija. Hidup kekal itu Aku hanya mereka menyelamatkan mengenal. kalian, Bang Juma. Dengar. Aku kasihan Hidup kalian kekal. loh. Yohanes 17 Kalian nomor 3. sesat. Hidup kekal masuk surga itu adalah mengenal Yesus Kristus yang kau apa? Utus. Yang kau apa? Yang kau utus. Aku hanya mengingatkan gitu loh. Mumpung aku masih bisa mengingatkan kalian masuk surga. Ingatkanlah dirimu sendiri, wahai Subaida. Bagaimana mungkin kau mengingatkan orang sementara dirimu sendiri hancur lebur? Subeda. Iya. Saya kan mengaku Yesus Elohim Yahweh. Kefas, dalilnya tuh jelas mengenal Yesus itu bilang gurunda saya sebagai utusan, bukan sebagai utuhan. Nggak ada sebagai utuhan, bukan utuhan. Utusan. Si Boko datang besok. Dan juga kau baca tuh Matius 7:21 tuh apa yang Yesus bilang? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lo ngapain kalian berseru-seru dia Tuhan? Padahal udah diingatin di Matius 7:21. Terlalu banyak manggil Tuhan jadi hantu. Jadi gitu nanti manggil. Iya gini pas, lu nggak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana hantu pas. Ya bisa lah, begini loh Pak Hendi. Kan kasihlah saya bicara, jangan langsung dipotong, Ya kau jangan bicara langsung lah 6 di-mute. bulan, bicara lah 6 bulan. 6 tahun lah, 6 tahun, 6 Iya, abad. udah. Iya. Ya. Oke. Kenapa saya memilih Yesus Terima sebagai Tuhan? kasih Karena dia
Silakan ditanggapi Pak Nyemak, udah bicara dia. Tunggu dulu. Ini kalian belum sekeras orang-orang Farisi dan Saduki yang mengolok-olok Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan. Kalian ini belum seberapa, belum ada apa-apanya fanatiknya tentang Yesus itu sebentar ya, Tuhan. Pas. Gurunda. Kenapa sih lu nuduh gue mengolok-olok? Yang mengolok-olok itu di Babelmu tertulis loh siapa yang ngolok-olok di situ. Iya. Kita pula. Coba lu baca di Babel Kamu yang kan gini Pak Hendy, kamu kan nggak mengaku Yesus Tuhan, berarti kamu kan mengolok-olok Tuhan Yesus. justru kau yang ngolong-ngolong ngaku dia Tuhan. Orang Yesus nggak pernah ngaku Tuhan kok. Ya kan di Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas. Di Wahyu Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Gimana? Oh jadi anaknya Maria Tuhan itu. Pas. Ya, dilanjut Waktu di Bang bumi. Andi. Saya maghrib. Oh iya Silakan. maghrib di sana. Keroko kimangka, keroko kimangka sampur. Sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah, sholat sebelum disolatkan. Sabar dulu. Ya keroko kimangka bomila jo rumangka. Insya Allah. Statement dulu. Closing statement dulu Pak Nyemak. Biar sholat. Ya, sebelum saya turun, saya minta kepada seluruh netizen di sini pesan skincare. Sebelum saudara Kepas ini kemudian disunat dan kepalanya dikasih skincare. Saya simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai kabar gembira, sebagai penolong pada saudara-saudara kita yang sudah terjebak jauh di dalam ajaran paganisme yang membungkuskan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada keselamatan di luar Islam, titik. Apapun itu. Di luar Islam tak ada keselamatan. Di luar Islam itu hanya angan-angan kosong. Di luar Islam itu hanya janji-janji setan. Contoh, ketika nanti dihisap manusia, di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan anak Maria? Kira-kira apa jawaban saudara Kristen? Yang mengajarkan adalah siapa? Mau nyebut Yesus? Tidak. Mau menyebut Bapa yang di surga? Tidak. Mau menyebut Nabi Muhammad? Kagak. Mau menyebut Bang Suma juga kagak. Satu-satunya kemudian yang mereka sebut hanyalah Paulus. Pertanyaannya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa? Menurut Yesus Paulus ini siapa? Itu PR buat saudara Kepas. Jadi, kalau sudah ada jawabannya, silakan nanti dijelaskan lagi kepada saya kalau kita ketemu. Saya tutup subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini. Saya tetap di sini. Saya tetap memantau. Silakan lanjutkan. Ya. Barakallah. Insya Allah. Lah di pakada-kada mangka dan lama selanjutnya. Untuk Ya, informasi oke, baik. teman-teman ya yang masih ada 1,3 di bawah, izin jadi dalam rangka memeriahkan 17 Agustus Apologet Islam Indonesia mengadakan event ya untuk apa itu award ya, award para apologet. Boleh di vote masuk ke link www.mesia.org. Ya, silahkan bisa ikut berpartisipasi di situ. Kalau boleh ngevote saya ya, room paling terseram Talopo. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin membagi sedikit rezekinya ya, bisa berbagi di situ ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berbagi kepada teman-teman yang punya komal untuk membentengi akidah Islam dan untuk menyiarkan Islam, bisa berbagi di room itu melalui Unirifa ya, Unirifa. Mungkin begitu ya Bang Andi ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya. Oke, dah. Ya, jadi kenapa saya nggak percaya Islam? Karena Allahnya aja nggak tahu di mana. Yesus di surga. Di Jadi gimana kita mau masuk? Di mana kita mau masuk surga? Di surga.
Di mana ayatnya Yesus di sorga? Kan dibilang doa Bapa kami yang di sorga, Itu dikuduskanlah bapaknya namamu, datanglah Yesus. kerajaan. Yesus tidak pernah mengaku dia itu Bapa kecuali Paulus. Bapa itu adalah Yesus, ilahi Tidak itu adalah ada Yesus, ayatnya di mana Yesus mengatakan Yahweh. dirinya Bapa. Itu yang ngomong sama dia, ya enggak satu-satu. Iya, Kefas. Di mana Yesus mengatakan dirinya Bapa? Bang Muhammad, nice. Sudah jelas ya bahwa saya memberitahukan kalian bahwa Yesus itu Tuhan. Masalah kalian nggak terima, ya walau alam lah. Pas kalau di surga itu ada berapa oknum yang ada di surga sekarang, Pas? Satu, ilahi, Siapa itu namanya? ilahi, Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus. Oh, berarti Yesus itu anaknya Maria yang di surga ya? Dia bukan anak Maria lagi ketika sudah naik ke surga. Terus anak Maria hilang di mana? Anak Maria naik ke surga, maka Yesus bukan anak Maria lagi. Oh, jadi dia nggak mengakui ibunya lagi di surga? Ya, dia hanya di perantara, dia hanya dipilih sementara. Enggak, jadi dengerin dulu bahasa Indonesia, ini abangmu yang ngomong lo ya. Yesus di surga ini tidak mengakui lagi ibunya gitu. Ya enggak lah, orang dia ilahi Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Durhaka banget itu anak itu nggak mengakui ibunya. Orang dia Tuhan, dia yang menciptakan langit dan bumi, Adam, alam semesta, iblis. Dia yang menciptakan semua. Jadi Yesus itu fisiknya masih laki-laki di surga. Enggak ada lah fisik. Loh, fisiknya Yesus kemana? Fisiknya Yesus kan terangkat, tapi kan nggak tahu kemana-mana. Menghilang dia kan, menguap. Makanya kan saya bilang, kalau sudah di surga roh. Iya, saya tanya fisiknya itu loh. Kan fisiknya ini loh anak Maria, lo pernah merawat dia, menyusui dia. Masa lu hilangin anak orang lo? Iya, Pak Henry berdoa aja, tanya aja sama Elohim Yahweh Tuhan Yesus, di mana fisikmu? Yesus di surga itu masih Jawab. laki-laki? Masih laki-laki nggak dia? Ya enggak lah, Elohim Yahweh itu enggak ada jenis kelamin. Saya nanya Yesus. Yesus ini kan laki-laki. Iya, Yesus itu ketika dia turun ke bumi, dia memakai seorang hamba. Nah, terus sampai di surga itu Yesus berubah jenis kelamin lagi, bukan laki-laki. Ya kalau dia sudah naik ke surga, dia nggak ada jenis kelamin di surga sama Allah. Bukankah dia terangkat sama fisiknya ke surga? Iya, terangkat, tapi nggak tahu kemana lagi. Namanya kalau ada fisiknya, dia bukan Tuhan. Ada makamnya, nanti dibilang kan jadi gitu. Jadi fisiknya kemana? Ya nggak tahu. Hilang di dalam bumi apa di mana? Hilang di angkasa? Ya urusan Tuhan lah, mau kemana dibuat fisiknya. Jangan-jangan fisiknya itu disambar petir. Bukan disambar petir. Terus hilang di mana anak orang ini? Lu jangan suka-suka hilangin anak orang lu. Bukan, dia kan gini Pak Hendi, naik ke surga. Ketika dia bangkit kan dia kan masih ada wujud manusianya. Makanya makanya dia bilang sama Thomas. Si Thomas kan nggak percaya Yesus itu sudah bangkit. Dia bilang, Thomas, rabalah aku, inilah aku, lihat tanganku. Artinya masih ada. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Siapa? Yang mana? Itu siapa yang bilang rabalah tanganku? Itu siapa? Yesus. Itu masih anak Maria ya? Enggak lah. Loh, masih di bumi loh itu? Iya, tapi dia sudah bangkit bahwa itulah Allah. Oh, berarti anak Maria hilang. Kalau gitu anak Maria hilang di kuburan. Kalau Maria menganggap itu masih anaknya, namanya seorang ibu, ya sah aja. Kamu kemarin hilang di telan bumi, Kepas. Jangan berubah-ubah lah. Iya, kan dah saya bilang, ketika naik ke surga, hilang atau ditelan bumi atau di mana, ya namanya Tuhan kan mau kemana dibawa jasadnya. Kok Tuhan kan, bisa hilang? Kok Tuhan bisa hilang? Kan dia naik ke surga. Oh, berarti yang di surga itu anak Maria dong. Enggak lah, kalau dari surga mana bisa lagi anak Maria, waktu di bumi aja dia anak Maria. Jangan mengklaim anak Maria anaknya di surga itu Elohim Yahweh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya anak Maria, kalau misalnya Maria nanya anak saya kemana, gimana jawabnya?
itu nggak anakmu lagi. Kalau kalau Maria nanya sama saya, itu nggak anakmu lagi. Itu waktu di bumi aja anakmu. Di surga nggak anakmu lagi. Kenapa sih kau pisahkan antara anak dan ibu, Kepas? Bukan aku memisahkan. Ini karena Tuhan Yesus rekarnasi kepada Bunda Maria. Tapi Bunda Maria harus tahu diri juga bahwa itu bukan anaknya selamanya. Loh, kok bisa begitu? Ya Nggak minta- iyalah, orang nggak Yesus mau- Tuhan. Nggak mengucapkan terima kasih selama ini dia yang menyusui, dia lagi boker dibersihin pantatnya. Harusnya Diclolin. Bunda Maria yang berterima kasih sama Elohim Yahweh Ilahi karena dipakai ataupun dipilih dia dari wanita antara wanita. Yang dimana Bunda Maria adalah wanita yang Salah, paling beruntung di kebalik. dunia. Mestinya Yesus dong minta terima kasih udah dirawat selama ini. Nah itu dia kalau pemahaman Pak Hendi, kalau pemahaman kami Kristen, Bunda Maria lah harus berterima kasih karena dia dipilih menjadi perantara. Jadi kalau contoh nih, kamu punya istri, kamu punya anak, anakmu nggak usah Nah, berterima kasih sama jangan. istrimu ya. Jangan, kita manusia biasa, jangan disamakan dengan Yesus. Ya Nggak kan dia bisa. juga kan sama, anak kamu disusui, Yesus juga disusui, sama aja. Jangan, nggak bisa Pak Hendi disamakan saya dengan Tuhan, nggak bisa. Itu nggak masuk akal. Jadi Yesus di Nggak surga bisa. itu bukan, jadi Yesus di surga tidak punya fisik ya. Ya tidak lah, yang mana ada fisik. Tapi kenapa Yohanes mengatakan dia punya tulisan di paha? Raja segala raja bagaimana itu? Mau kan udah saya bilang, jangankan di paha. Dia aja bisa turun ke bumi menjadi manusia, jangankan itu. Jadi Itu hal kalau sederhana yang dibilang Yohanes Yohanes. Yohanes melihat dia pakai jubah. Jadi kalau ada orang pakai jubah tidak ada fisik, berarti jubah jalan-jalan doang, nggak ada fisiknya gitu. Itulah Kak saya bilang tadi. Tuhan Maha Tahu, manusia sok tahu. Artinya Jadi kita punya Yohanes sok tahu. keterbatasan, Tuhan. Jadi dengerin dulu. Tuhan Jadi tidak punya dengerin dulu. batas. Jadi Yohanes sok tahu dong kalau gitu. Hah? Yohanes melihat loh Yohanes Yesus itu pakai nabi, jubah. nabi yang itu nabi Elia rekarnasi. Jadi kau percaya nggak tulisan Yohanes? Dia melihat Yesus pakai jubah dan ada tulisan di pahanya Raja segala raja. Percaya nggak? Ya memang Yesus itu King of the King, Raja Ya, dari segala raja. Berarti dia punya paha dong. Berarti ada fisiknya. Masalah Pusing. nanti Pusing. di surga mau punya paha itu kembali biarlah Yahweh Elohim yang apa itu. Kedua juga itu Yesus itu nanti di Lukas 22:30 ya. Itu dia makan dan semeja loh itu. Yang makan itu roh doang itu, nggak ada fisik. Yang mana? Ya Lukas 22:30 kamu Banyak nanti makan. Lukas 22:30 kamu nanti makan semeja dengan aku dalam surga. Yang makan Ya. itu semeja itu ada meja, ada kursi, ada Yesus. Ya Itu tidak mantap punya, lah. Jangankan tidak punya, itu tidak punya Ba- fisik ya. babi aja ukuran saya ada di surga. Wish. Yoi. Jadi Yesus itu punya fisik di sana makan. Namanya suka-suka. Namanya Oh, suka-suka. namanya Pak Hendi. Tuhan itu kan suka-suka Tuhan, makanya Oke, suka-suka Tuhan lah. lah. Suka-suka Tuhan. Dia mau makan. Begini loh Pak Hendi. Dia mau kawin. Pak Jadi Hendi. yang kawin nanti entar dulu. Pak Yang kawin Hendi. itu pakai fisik nggak yang kawin nanti perkawinan anak domba. Apa? Perkawinan Gak anak ada domba. fisik di sana lagi Pak Hendi. Jadi yang Kita kawin roh nanti Jadi penghakiman dengerin dulu. itu ada hanya Perkawinan anak domba itu pakai fisik nggak? perkawinan. Artinya kita melekat dengan Tuhan Yesus gitu loh. Kan ada Kita di sana di perkawinan surga dulu. hanya menyembah, hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan Elohim Yahweh Yesus. Wih, Kita di jadi sana di di surga- surga itu jadi adalah jadi tempat kerjaan hanya kamu di untuk surga, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Buset. Jadi kerjaan kamu di surga menyembah sepanjang masa gitu ya? Ya iyalah, tugas kita di surga menyenangkan hati Yesus lah. Oh, menyembah terus.
Ya menyembahlah, menari-nari, bersukaria, bersukacita bahwa kita sudah di alam kedua. Apa lagi? Yang kau sembah siapa itu? Bapak atau Yesus? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus Elohim Yahweh. Dia Elohim Yahweh. Kan gini loh Kepas. Kan di surga ada Bapak. Terus Yesus dari bumi naik ke surga. Satunya Tuhan. Dengar Pak dulu, saya belum Hendy, selesai. itu Dengarkan ketika dulu. Yesus naik ke surga, dialah Elohim itu. Waktu Yesus ada di bumi, kan Bapak ada di surga, betul? Betul nggak? Ya. Nah, Yesus Iya, betul. naik ke surga, berarti dia ketemu dengan Bapak, betul? Betul? Berarti Dia ada Bapak dua. itu nggak ketemu, udah memang dia. Loh, tadinya di bumi kok dia? Satu, nggak usah dua, nggak usah ngawur. Bapak di surga, Satu. Yesus di bumi. Yesus naik ke Tuhan surga, itu satu. ketemu Bapak. Kan ada perkataannya, Yesus Itu Pak Endi, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Gimana tuh? Kamu nanti melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia loh itu. Kamu nggak pernah baca ya anak manusia duduk di sebelah kanan ya? Itu saya sudah baca itu semua dari Kejadian sampai Wahyu, sudah tuntas saya baca itu. Coba Apa yang kau baca dibilang Pak dulu Endi deh. itu Coba kau baca adalah dulu, bagian diam, yang diam. benar dalam Alkitab. Coba kau baca. Namun, Coba kau baca Markus bukan, 14 udah saya 62. baca itu semua. Aduh, Nah, saya yang baca ya. Kau percaya sudah nggak saya nih? baca itu semua. Ya kau diam dulu, ini abangmu lagi ngomong. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus itu tetap anak manusia duduk di sebelah kanan. Kenapa kau merubahnya, Kepas? Kalau kayak gitu kata Pak Hendy, silakan. Bukan kata saya, tertulis di Bible, kata Yesus. Dia, jadi inilah makanya terkadang Kamu ini kita kok yang nggak membatasi percaya kata kuasa. Yesus sih, Pak? Saya baca lagi, diam nih, saya baca lagi ya. Itu Markus 14:62. Buka teman-teman ya. Akulah dia, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi menurut Yesus, dia tetap anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Yesus itu di surga tetap anaknya Maria. Kamu kok menghilangkan orang, Kepas? nggak begitu. Satunya Allah di dunia jagat raya ini nggak ada dua. Gimana sih kau ini tertulis kok begitu, Kepas? Jangan sampai Yesus itu Kepas, nggak dengarkan begini. dulu. Jangan sampai ini dongkrak saya salah gunakan. Yang masalahnya yang kamu bilang itu salah semua masalahnya. Kalau benar tadi nggak apa-apa. Itu saya baca tertulis. Iya, tapi Yesus itu, Allah itu, Elohim itu bisa dia menyatu. Namanya dia Allah. Jadi anak juga bisa. Jadi apa juga Jiman masuk ini, Jiman. bisa. Ini gitu dulu loh. ini satu ini. Masuk Waduh. lagi. Anak manusia Ada dulu dulu. di sebelah kanan. Waalaikumsalam. Ini bahasa sadat aja dia nggak ongkem. Sadarkan dulu nih, Man. Sadarkan dulu nih, kurang asem ini si Kepas ini. Ya, saya mau tanya tuh sama Pak Kepas, nggak sembuh-sembuh bodohnya gitu. Jadi saya mau tanya, di Yesus Anda nyatakan Di sekolah ada saya Tuhan juara dan ada- satu. Di Iya, mana iya. saya bodoh? Di sekolah saya juara satu. SD, SMP, SMA juara satu. Kuliah saya maksudnya. Ya, sama juara kelas lah. Iya, di Juara mana? kelas karena saya main logika. Karena saya diberkati Tuhan Yesus. SD di kampung kami. Anda ngarang-ngarang terus dari tadi gitu. Saya Apanya boleh- yang ngarang? Ya Pak udah. Hendy nggak tahu jalan keselamatan, makanya dia masih tersesat. Kalau saya sudah tahu Elohim Yahweh itu, Tuhan Yesus itu adalah juru Santai selamat Kepas, yang membawa santai kita ke surga. Kepas, santai ya. Jangan Oke. mengatakan yang tidak Anda pahami tanpa dalil ya, gitu loh.
Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan saja, tidak ada tertulis. Bagaimana bisa kamu menjudge kami sesat? Udah Sementara ada. Yesus sendiri tidak Kan pernah di mengatakan Yohanes hal itu. 13 ayat 13. Kalau Jelas saya Yohanes 13 temukan ayat 13. Bible yang mengatakan Yesus hanyalah dikatakan utusan di situ, bagaimana? Hanya Yohanes dikatakan Tuhan, 13 ayat bagaimana? 13 baca aja. Aduh, Kamu Mas, gimana buka, sih? kamu buka Bible Kita kamu, ya. Bagaimana ketika King James Version menuliskan di situ kata Tuhan, sementara Oke. LAI menuliskan Sudah jelas kata ya. Tuhan? Siapa yang mau saya baptis di sini masuk Kristen? Bisa saya baptis gratis, nggak bayar. Iya, enggak perlu lah, karena kami ini bukan orang-orang yang Saya dibaptis, Misalnya, tolong enggak. baptis saya, tapi tunjukkan secara literal dari mulut Yesus di mana dia mengaku Tuhan dan minta disembah. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 kau guru Apa itu dikatakan dan Yohanes Tuhan itu 13? kan Apa kau yang dikatakan guru di itu dan Tuhan itu ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Dengar Itu baik-baik aja kayak pun pas. kau, Kayak itu pas. aja Dengar pun baik-baik. kau nggak ngepaham tentang Juara ayat juara Sebentar, satu Yohanes sebentar 13 bang, ayat 13. sebentar bang, Sabar, sebentar. sabar. Iya, Satu. aku punya pertanyaan gini ke Fas ya. Aku minta kamu baptis saya jikalau ada perkataan Yesus seperti apa yang saya contohkan di dalam Al-Quran surat 14. Inani anallah, aku Tuhanmu, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku hanya minta satu hal, di mana Yesus berkata aku ini Tuhan dan sembahlah aku. Ingat kata-kataku sekali lagi, aku ini Tuhanmu dan sembahlah aku. Baptis saya kalau kau dapat ayatnya. Kalau masalah sembah, kan dia dibilang akulah alfa dan omega, akulah awal dan akhir. Artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dan para iblis dan para nabi Adam. Yang pertama dunia jagat raya. Apalagi yang mau kita Pas diam dulu. Ngomong apa sih ngawur Kalau ngomongnya. dia awal dan Menciptakan, akhir berarti sebentar, dia Bang. berawal dan berakhir. Iya. Sok-sokan Yesus menciptakan iblis lah. Yesus aja dibawa iblis ke padang gurun. Dibawa iblis ke bumbungan. Gimana dia bisa menciptakan? apa kata sebentar? apa? Iya, ketika Maksud kamu ketika Tuhan Yesus pencipta dibawa sama ciptaannya gitu? Ya, di padang dia puasa. Bukan, dengar Iya, dulu. maksudnya Itu kan Tuhan dia kemanusiaannya, bikin- keilahiannya kan nggak hilang. Kalau kau dulu, ini kan tidak diskusi, jangan dimut. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu jadi roti. Kan kata ular itu, iblis itu, apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Artinya dia, jangan kau cobain Tuhan Allahmu. Kan sama iblis itu dia bicara, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan dia, jangan kau cobain Tuhan Allahmu. Udah jelas, apa lagi mau kita bantah? Yesus itu Izin Tidaklah Allah Gurunda, Tuhanmu dan Tuhanku. Gurunda, Bang Handi, izin. Gurunda, Bang Handi masih monitor nggak ya? Lanjut aja, dia sholat mungkin. Enggak, iya sama Bang, masuk maghrib juga. Nggak apa-apa, Ini- kalau kau mute aja, nanti jadikan aku moderator. Oke, siap. Ya, yang penting nggak ini. Yang penting ada yang nanti aku monitor. atur. Iya. Oke, siap. Izin menanggapi bang. Silakan, silakan Bang. menanggapi, Bang. Silakan Bang. Iya, kenabian Yesus itu sudah ada di zamannya dan dia itu seorang nabi di mana tertera di Matius 21 ayat 10 sampai 12 seperti ini berkata, dan ketika ia masuk ke Yerusalem gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu Allah mengkonfirmasikan sebelum Yesus datang, di mana Ulangan 18 dan 18 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 3:22, di mana tertera seperti ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu kepada Musa dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi setelah Musa adalah Yesus. Mau kita buktikan? Biar saya kasih on cam, mohon izin ya bang. Silakan. Sebentar. Enggak. Sebentar. Bang. Mohon izin bisa dibesarkan. Silakan. Sudah. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Siapakah seorang nabi? Menurut bapak-bapak gereja,
yaitu nabi ulangan adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kisah Para Rasul ayat 3 ayat 22. Siapa kisah? Nubuat Musa dalam kisah adalah Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan antara saudara-saudaramu sama seperti aku menjadi nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jauh sebelum Yesus itu ada, sudah dinubuatkan oleh Allah Bapa kepada Musa, dan Yesus mengkonfirmasikan juga dia adalah seorang nabi di zaman itu dan dia seorang utusan. Jadi bagaimana Anda bisa membantah perkataan Bapa bersaksi tentang Yesus adalah seorang nabi dan Yesus bersaksi bahwa dia adalah utusan dan seorang nabi juga tentang konfirmasi firman Allah atau firman Bapa. Jadi saudaraku, buktikan, bantah dengan data, jangan hanya omongan aja. Lalu Yesus kenabian itu karena dia adalah seorang manusia, wajar dia seorang nabi, karena di Matius 21 ayat 18 ayat selanjutnya, lalu Yesus wajar lapar seperti manusia dan nabi, karena dia lapar. Dan Yesus berkata dan menegaskan di kebun yaitu mengajak manusia menyembah Bapaknya bukan dia. Markus 12 ayat 28 sampai 30. Selanjutnya Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Di mana terdapat di Yohanes 10 ayat 27. Lalu Yesus berkata lagi, ajarlah segala yang telah aku perintahkan padamu. Matius 28 ayat 20. Lalu kita lihat apakah yang diajarkan Yesus di Matius 21 ayat 11 sampai 12 ternyata adalah menyembah Allah kita semua adalah Allah Bapa. Berarti Allah dia, Allah Bani Israel, Allah kita semuanya. Jadi dia bertauhid, ya, menyembah yang seseorang, menyembah yang esa. Gitu. Lanjut, Bang. Benar. Nah, jadi jangan dia nggak menghasilkan data. Nggak ada Pakai dia. pas ini. Gimana? Kabur dia kabur. Dia Oh, udah kabur. Kefasnya udah nggak ada. Oh ya, karena berapa kali kami berdebat ketika saya masih oten dulu juga kami berdebat tentang ketuhanan Yesus ini, dia tidak pernah nyambung, bahkan kabur juga. Saya kira tadi dia nggak kabur juga, Iya. kira ya memang otak tidak pernah sembuh ternyata. Jadi kalau dia mau menanyakan di mana ada kenabian Yesus, Allah sebelum menciptakan Yesus dia sudah berfirman di mana Ulangan 18:15 dan 18 ayat 18, di mana ada lagi di KPR 3 ayat 22. Itu yang berkata Allah, berkata kepada Musa, Musa menyampaikan kepada Bani Israel, dibangkitkan dari saudara-saudaramu, hai Musa. Musa adalah orang Yahudi, makanya Yesus orang Yahudi. Makanya disebut dia adalah Bapak Yahudi. Jadi dia mau berkata nubuat kepada siapa itu? Tapi bapak-bapak bergereja menurut nas Alkitab itu adalah Yesus Kristus yang dibangkitkan adalah seorang nabi. Bagaimana dia bisa membantah? Jadi orang-orang ini memang orang-orang yang tidak menggunakan otak akal. Mereka hanya berkata, saya lebih curiga di mana mereka lebih mengikuti kata-kata bintang timur atau Lucifer, di mana Wahyu 2 ayat 28, Yesaya 14 ayat 12, Matius 2 ayat 2, Wahyu 2 ayat 16. Di mana juga sebagai perenungan bahwa siapa bintang timur itu di 2 Petrus ayat 1 2 Petrus 1 ayat 19. Iya. Jadi Baik, jangan Bang Abdul Manaf, izin Bang Abdul Manaf, kita ada kedatangan 2 tamu. Saya berharap 2 tamu kita Kristen ya. Kalau ada di antaranya Muslim tolong gantian. Bang Iya, semua lagi insya- sholat ya. Dan saya berharap ada saudara Kristen kita yang naik di sini. Selamat petang ini Pak Abraham. Assalamualaikum, selamat petang Bang. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Abraham. Muslim Kristen Bapak? Kristen. Baik, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Bang Suma, Bang Handi lagi sholat. Mohon izin, kalaupun hendak ketemu dengan beliau, Abang sabar aja menunggu sampai beliau selesai sholat. Terima kasih Pak Abraham. Pak Raja, selamat malam Pak Raja Langit. Assalamualaikum, selamat malam Pak. malam. Waalaikumsalam. Ya, izin Muslim Kristen, oke. Mualaf. Oh, malah. Ya, baik. Terima kasih, standby. Ya, Pak Abraham, sebelum gurunda kami hadir menemani kita semua setelah sholat, ini ada 2 saudara kita. Mohon yang lain sabar ya. Ada 2 mualaf nih. Ada Bang Jimen, Abdul Manaf, dan ada Raja Langit.
Ya, silakan Pak Abraham, apa yang mau menanggapi atau mungkin mau melanjutkan tema yang ada di atas. Silakan Pak Abraham. Temanya apa, Pak? Kristen anak Paulus. Silakan Bang. Oh, itu yang dipertanyakan. Halo? Ya, silakan. Silakan. Itu tema yang ada atau mau menanggapi apa yang baru disampaikan Bang Abdul Manaf? Kami persilakan buat Abang. Bang Abraham, silakan Bang. Oh iya. Tadi saudara Manaf menyampaikan bahwa ulangan berapa itu? Ulangan dikutipnya? Halo? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 15. Saya cari dulu ulangan 18 Ayat 18. ayat 18. Oh, Nabi. Seorang Nabi. Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan antara saudara mereka, begitu. Iya, betul sekali. Baca nasnya. Betul. Baru aku akan santai aja, berfirmanku. 18 ayat 15, Bang. Oh, 15. 18 Ya, ayat ulangan 15. 18 ayat 15. Oh, Tapi seorang dipotong nabi aja dari deh. tengah-tengahmu. Gini Seorang aja, nabi langsung dari aja ke tengah-tengah. ulangan 18, 18, 19. Bang Manap ya, biar simpelnya ke ulangan 18, 18, 19 saja. 18, Siap, 18, 19. Menutup di situ. Enggak. Kita pakai ayat pandangan 15 Alkitab, begini. ya. Ya, Kita pakai seorang pandangan nabi Alkitab. dari tengah. Ya, halo, ya. Sabar, Ya, sabar lanjut. Pak Manaf. Sebentar. Silakan Pak Abraham. Ya, dari ayat 15 begini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah harus kamu dengarkan. Begitu ayat 15 ya. Ya. Baca di ayat Lalu 18 dan ayat 19-nya Pak. Lalu, 18 dan oh, ya, 19 lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, bagi mereka dan antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutku dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mau mendengarkan segala firmanku akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oh, jelas Asik. itu. Iya. Mantap. Apa Kepada- yang Manaf? Iya, jangan tanyakan sama saya, harusnya ke Bapak tanyakan kepada diri Bapak dan kepada Kepas. Ketika Allah bernubuat kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada saudara-saudaranya Bani Israel pada saat itu bahwa akan dibangkitkan setelah Musa seorang nabi. Siapakah Musa itu? Ternyata nubuatnya itu kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin adalah si Yesus Kristus adalah dia juga Tuhan, dia juga orang nabi, dia juga adalah rasul, dia adalah juga Mesias. Di mana ayat tersebut secara eksplisit Yesus berkata bahwa saya adalah juga Tuhan, yang merujuk pada original teks. Jangan pakai ayat Yohanes 13 ayat 13 karena saya hantam Anda nanti dengan original teksnya. Pelan-pelan saja Bang Manap. Dalam diskusi ini ada Gurunda di sini. Siapapun yang Oh, iya, siap, berdiskusi siap, di sini, kedepankan kesantaian. Tidak harus meyakinkan orang dengan bahasa kita walaupun Anda mualaf ya. Saya ingatkan. Iya, Silakan siap, Pak siap. Abraham. Silakan. Ya, terima kasih. Di ulangan 18 ayat 18 ulangan 18 ayat 18 dan 19. Ya, Ya, korelasi pertama, 18. pertama dalam Alkitab Taurat itu termasuk Taurat tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT menjumpai Muhammad. Maaf. Saya tidak menjumpai bertanya Musa. itu, Bapak. Jawab dulu Bukan, saya ini. tunggu. Kalian mengklaim, saudara mengklaim Saya bukan mengklaim. bahwa ini yang Alkitab yang berkata. Maaf. Iya. Jadi kenapa nih Abraham ini? Kenapa? Kau berilmu, mau diskusi. Berilmu. Hey. Maaf. Saya tadi sudah katakan begini. Allah SWT tidak pernah bertemu Muhammad. Ya di mana datanya nggak pernah bertemu? Di mana kau ambil informasi tidak pernah bertemu? Di mana? Pakai data coba. Sebutkan satu ayat di Quran. Sebutkan satu ayat di Quran kalau Allah Al-Isra pernah itu bertemu bagaimana Muhammad. Nabi Muhammad SAW diperjalankan. Halo. Nah, Bro, kamu kan bertanya. fakta sejarah. Diam kau yang bertanya, saya yang jawab. Saya pakai Al-Quran menjawabnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan Mi'raj
Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat. Itu Al-Qur'an yang berkata begitu. Kenapa kamu membantah Al-Qur'an? Bangun itu satu masjid Aqsa belum dibangun Pak, tuh Masjid Al-Aqsa. Nah ini kamu nggak Nanti percaya dibangun Al-Quran, dalam percuma 1995 kamu sampai bertanya. 17.000. Gitu loh, bertanya itu. Makanya saya bilang bahwa pertama gue injek ke lehermu, kau turun di bawah, kan begitu. Kan itu kan ya, pertama gue injek lehermu, lo di bawah. Kau bertanya, saya jawab pakai Al-Quran, kau ngeyel. Jadi kalau mau diskusi itu hormati, hargai pendapat orang lain. Itu ya. Mestinya kalau kamu tidak mau mengakui itu di surat Al-Isra, bagaimana Nabi Muhammad diperjalankan, kamu nggak akui itu, mestinya kamu punya statement pakai data juga gitu loh, tandingi itu Al-Quran, diskusi begitu. Tapi kau hanya modal congor moncong babi gitu loh. Kalau hanya modal congor moncong babi diskusi, kagak punya ilmu, jangan. Kerjamu hanya membantah, tidak punya data. Diskusi begitu. Kalau lu ditanya juga pakai data di Bible, kerjamu hanya ingin mengoreksi tapi tidak punya keilmuan. Ini namanya diskusi modal apa? Modal bintang timur disertai dengan moncong babi. Nah orang kayak begini nggak bisa dibiarkan. Injak lehernya, tendang ke bawah, selesai. Kira-kira begitu. Lanjut. Sampah memang mesti dibuang kalau sampah. Kalau enggak Ya, iya, makanya tadi saya bilang saya ikuti cara dia. Mereka selalu orang-orang OTN ini mengatakan kita harus pakai Alkitab karena iman kita adalah Alkitab Kristen. Oke, saya pakai pandangan Alkitab. Karena kalau saya pakai pandangan Islam, kau akan membantah. Saya pakai pandangan Alkitab yang memang sudah dituliskan Bapak Gereja, menegaskan di situ bahwa adalah nubuat tersebut seorang nabi itu adalah Yesus. Bagaimana Anda bisa membantah? Kalau Anda mau membantah, harusnya hapus ayat tersebut, hapus nasnya. Jadi orang yang berdiskusi sama saya secara offline tidak bisa membantah dengan mati-matian seperti ini. Kalau seperti itu, mana yang lebih duluan? Ya pandangan Anda yang diikuti atau pandangan bapak-bapak gereja dan pandangan si Paulus juga ini. Bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dan tidaklah mungkin Yesus itu dia adalah Tuhan, dia seorang nabi, dia juga adalah Mesias, dia juga seorang rasul. Yang benar mana itu? Karena kastanya, kodratnya beda-beda. Rasul berbeda dengan nabi. Nabi berbeda dengan pencipta atau Allah. Ya, atau Allah. Jadi jangan dipakai konsep-konsep yang memang cocokologi orang-orang OTN ini gitu. Saya juga dulu bersikeras seperti dia. Tapi karena dia tidak menerima kebenaran, dia tidak mau menerima fakta dari Alkitab, lalu dia mencocok-cocoklogikan sama dengan Pak Kepas tadi, membahas tentang malah masjid lah, membahas tentang umat Islam lah. Saya tidak suka orang seperti itu. Malah lain yang dibahas kepala, yang dibahasnya ekor. Itu namanya kurang ajar, menghujat. Nah, kira-kira begitu Bang, lanjut Bang. Saya sarankan ya kepada teman-teman Kristen, kalau diskusi itu, mari kita saling menghormati satu sama lain. Anda bertanya, kita jawab. Kalau jawaban kami pakai Al-Quran, Anda nggak setuju, ya pakai data pembanding dong. Ya kalau tidak ada data pembanding, hanya congor aja moncong babi, itu namanya nggak diskusi. Itu namanya Anda mempertontonkan apa yang Anda konsumsi tiap hari. Yaitu apa? Ya kotoran babi, ya kotoran guguk. Itu Anda pertontonkan gitu loh. Begitu juga kalau kami Muslim nanya kepada Anda, ya pakai dasar Bible lah ya. Kalian juga ditanya nggak akan menjawab kok. Jadi Anda memang datang ke sini membuat kerusuhan. Jadi jangan menganggap kami Muslim yang membuat kerusuhan. Enggak, Anda sendiri itu loh. Tidak menghormati pendapat orang lain. Itu namanya tidak toleran. Nah untuk itu Abraham, kalau lu nggak punya modal, nggak usah diskusi. Hanya modal kebencian, nggak bisa. Gue injek leher lu kalau naik kayak begitu. Kenapa kami sudah ingin Anda supaya proaktif, diskusi baik-baik, saling menghormati. Anda datang dengan kebencian, ingin menghujat. Nggak ada tempat di sini. Jangan dibalik. Muslim kok begitu? Kalau Muslim begitu, Indonesia nggak aman. Kami mayoritas. Buktinya kami menghargai perbedaan pendapat itu.
Tapi kalau Anda datang mengacaukan perbedaan ini, Anda berhadapan dengan kami. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi orang yang kayak gini memang harus diinjak lehernya, dibuang pada tempatnya. Kembalikan dia ke habitatnya. Di mana itu? Ya terserah Anda lah. Mau di kandang babi kek, mau di kandang mana. Seperti si Abraham ini. Tapi saya sarankan juga ya, saya info kepada teman-teman, tidak semua Kristen kayak Abraham. Tidak semua. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain itu bijak dalam berdiskusi. Abraham salah satu adalah orang yang terprovokasi media-media mainstream membenci Islam. Kira-kira begitu. Lanjut. Itulah tadi saya katakan Bang, sebenarnya kalau mereka mau mengenal Islam, inilah fasilitasnya, inilah wadahnya. Kalau mereka bertanya tentang Islam dengan elok-elok, dengan baik-baik, akan diberikan kepada penjelasan kepada mereka seperti apa Islam yang sebenarnya. Kalau Anda yang melihat dalam media YouTube, berbagai media sosial, itu kan itu adalah hasil pemikiran seseorang. Ntar di bawah itu, ntar dulu, saya potong. Oh, ntar dulu, di bawah itu mengatakan ajaran Islam injek leher. Jangan kan injek leher, Bang. Belanda datang ke Indonesia, ya, jangan injek leher. Dia habisin itu Belanda yang membawa Bible ke Nusantara. Kenapa ya datang menjajah? Kayak begitu juga Abraham, pakai watak Belanda, masuk tidak bersahabat. Udah diberi SP1, SP2 diskusi baik-baik, ya masih ngawur. Ya diinjak lah. Dibiarkan gitu ngaco. Tebas leher pun boleh. Dibiarkan ngaco gitu loh. Ini namanya tindakan tegas. Seorang muslim harus tegas kita. Gitu loh. Ya. Konotasinya injak leher di sini adalah dengar dulu Pak, izin dulu Bang. Konotasinya atau arti menginjak leher di sini adalah jangan membiarkan dia bicara karena suara itu aduh akal sehat juga berisik ya.